Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Insan Cendekia Mandiri. Nah, saya di sini akan membuat video pembelajaran mengenai anggaran persediaan dan zero based budgeting. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat pembahasannya. Slide pertama yaitu pengertian persediaan. Persediaan atau inventory yaitu mengacu pada stok dari suatu item atau sumber daya yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan. Persediaan dalam manufaktur umumnya berupa item atau barang yang berkontribusi atau akan menjadi bagian dari keluaran produk perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu pengertian anggaran persediaan. Nah, anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlahnya persediaan barang dan waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis anggaran persediaan. Yang pertama yaitu anggaran persediaan material. Dalam anggaran ini, yang akan direncanakan adalah berapa nilai persediaan material untuk setiap akhir periode, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai persediaan material yakni jumlah material yang tersedia dan harga beli material persatuan. Yang kedua yaitu anggaran persediaan barang dalam proses. Barang dalam proses merupakan material yang telah diproses tetapi belum selesai, sehingga masih memerlukan proses lebih lanjut. Yang ketiga yaitu anggaran persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi diperlukan untuk melayani penjualan yang tidak direncanakan atau penjualan non-reguler. Bila persediaan barang jadi tidak mencukupi, maka konsumen kemungkinan akan membeli produk merek lain. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama yaitu faktor sediaan produk jadi. Jika jadwal mudah disesuaikan dengan pesanan, artinya tidak perlu memiliki persediaan yang besar. Namun, jika perusahaan bersaing dalam pelayanan yang cepat, maka diperlukan persediaan dalam jumlah yang besar. Biaya penyimpanan di gudang. Yang kedua yaitu faktor sediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini dipengaruhi oleh sifat pesaing dagang, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan, ketersediaan barang di penyulir atau produsen. Yang ketiga yaitu faktor sediaan bahan baku. Faktor sediaan bahan baku ini dipengaruhi oleh anggaran produk, harga beli bahan baku, biaya penyimpanan bahan baku di gudang, dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan jika kehabisan persediaan, ketetapan penjual bahan baku, menyerahkan bahan baku yang dipesan dari jumlah bahan baku setiap kali pesan. Nah, ada data dan informasi penyusunan anggaran persediaan. Yang pertama yaitu fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama satu periode yang akan datang, yang tertuang dalam anggaran penjualan. Selanjutnya, fasilitas penyimpanan yang tersedia, modal kerja yang tersedia, terus risiko simpan barang, biaya simpan barang, tingkat perputaran barang di waktu-waktu yang lalu, lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Selanjutnya ada metode penelitian persediaan. Ada 3 metode untuk meneliti persediaan. Yang pertama ada FIFO. FIFO ini yaitu barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan diproses lebih awal pula. Akibatnya, sisa persediaan bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir.
Yang kedua ada metode LIFO. Barang yang masuk dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan, diproses lebih awal. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah akan dinilai dengan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Yang terakhir ada metode average. Barang yang dikeluarkan dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah juga akan dinilai dengan rata-rata harga beli bahan mentah tersebut. Slide selanjutnya yaitu biaya-biaya persediaan. Ada 3 biaya-biaya persediaan. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan atau setup cost. Biaya ini adalah biaya yang timbul apabila bahan-bahan tidak dibeli, melainkan disebut sendiri, sehingga perusahaan harus menanggung biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya mesin menganggur, biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya penjadwalan, dan biaya ekspedisi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya pemesanan adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan, yang terdiri dari biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang yang dipesan, biaya-biaya processing pembayaran. Selanjutnya ada kuantitas pesanan ekonomis atau bisa disingkat dengan KPE. Kuantitas pesanan ekonomis atau Economist Order Quantity. Kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau jumlah belian yang optimal. Nah, rumusnya yaitu 2 kali KST kali S dibagi HST dikali I. Nah, untuk keterangannya yaitu KST yaitu sama dengan kuantitas standar bahan baku dipakai selama periode tertentu. S sama dengan biaya pemesanan setiap kali pesan atau order cost. HST yaitu harga standar bahan baku per unit. I yaitu biaya penyimpanan bahan di gudang yang dinyatakan dalam persentase dari nilai sediaan rata-rata dalam suatu mata uang yang disebut dengan carrying cost. HST dikali I sama dengan biaya penyimpanan per unit atau BP. Nah, di slide ini ada ilustrasi soal. Kuantitas standar bahan baku berupa kacang kedelai untuk pembuatan kecap selama tahun 2016 sebanyak 364 ons atau KST. Harga standar bahan baku berupa kedelai per ons yaitu harganya Rp160 HST atau HST. Biaya pesan setiap kali pesan yaitu harganya Rp728 atau S. Biaya penyimpanan bahan baku di gudang 40% atau I. Maka perhitungan kuantitas pesanan ekonomisnya adalah KPE 2 dikali 364 dikali 728 dibagi 160 dikali 0,40 sama dengan akar 8,281. Nah, akar 8,281 sama dengan yaitu 90 ons. Nah, berarti pembelian paling ekonomis setiap kali pesan sebesar 91 ons kedelai.
Nah, ada penjelasannya, yaitu bila dalam setahun diperlukan kedelai sebanyak 364 ons, maka dalam setahun dilakukan 4 kali pesan, atau 364 dibagi 91 ons. Dan pemesanan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, kebutuhan kedelai 364 ons dapat dilakukan dengan cara 2 kali pesan dan setiap kali sama dengan 182 ons. Bisa dilakukan dengan 4 kali pesan dan setiap kali sama dengan 91 ons, dan 7 kali pesan dan setiap kali sama dengan 52 ons. Yang lebih efisien yaitu 4 kali pesan dan setiap kali sama dengan 91 ons. Nah, untuk selanjutnya yaitu zero based budgeting atau anggaran tak bersisa. Nah, anggaran ini yaitu sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang bersangkutan. Nah, ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya yaitu proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi manajemen. Dana dapat dialokasikan dengan lebih efisien karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif pelaksanaan keputusan tersebut. Setiap program dan kegiatan selalu ditinjau ulang. Pengambilan keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang ada dalam kondisi kritis dan mendesak. Kelemahannya yaitu sulit untuk diterapkan karena memakan waktu yang lama, lalu teoritis dan tidak praktis, memakan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan. Implementasi JBB atau Zero Based Budgeting menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Yang ketiga, memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk ke dalam anggaran. Selanjutnya, JBB atau Zero Based Budgeting cenderung menekankan manfaat yang bersifat jangka pendek, lalu memerlukan keahlian khusus di dalam penetapan prioritas, memerlukan data yang lebih lengkap dan dukungan analisis yang cukup kuat. Nah, alhamdulillah sudah selesai tadi penjelasan mengenai anggaran persediaan dan zero based budgeting. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan bagi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah yang tidak berkenan di hati kalian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.